Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwansa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogoraya semester 3 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Di sini juga saya ditemani oleh Teh Dila Hidayati, dia juga sama dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya semester 3 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang potret pendidikan di Asia, khususnya di Singapura. Materi yang akan kami bahas yaitu pertama, profil singkat Singapura, yang kedua, jenjang pendidikan di Singapura, yang ketiga, sistem pendidikan di Singapura, yang keempat, strategi pendidikan di Singapura, dan yang terakhir yaitu kelima, sistem pendidikan Singapura menjadi sistem pendidikan terbaik di ASEAN. Nah, mungkin materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Teh Dila. Nah, saya persilakan. A. Profil singkat Singapura. Singapura, nama resminya Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km atau 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tengah. Negara ini terpisah dari Malaysia, Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. B. Jenjang pendidikan di Singapura. Yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang dilakukan untuk anak-anak berusia 3 sampai dengan 6 tahun. Sekolah dengan program masa pendidikan 3 tahun untuk anak-anak mulai umur 4 hingga 6 tahun. Program pendidikan 3 tahun ini terdiri dari kindergarten 1 dan 2. Kindergarten beroperasi setiap hari, 5 hari per pekan, dengan waktu belajar selama 3 hingga 4 jam per harinya. Yang kedua, pendidikan dasar atau primary education. 2. Pendidikan dasar atau primary education. 2. Pendidikan dasar atau primary education adalah program sekolah wajib di Singapura dengan masa tempuh pendidikan selama 6 tahun yang terdiri dari 4 tahun pendidikan dasar dari kelas 1 hingga 4 dan dilanjutkan dengan 2 tahun masa orientasi mulai kelas 5 hingga 6. Keseluruhan dari program pendidikan ini adalah untuk memberikan bekal kepada para siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika. Pada tahun terakhir atau kelas 6, para siswa akan menjalani ujian nasional bernama PSLE atau Primary School Leaving Examination. Para siswa akan menjalani ujian nasional bernama PSLE, Primary School Leaving Examination, yang akan sangat menentukan masa depan pendidikan mereka. Yang ketiga, pendidikan menengah atau secondary education. Para siswa melaksanakan pendidikan lanjutan selama 4 atau 5 tahun melalui program spesial, cepat ataupun normal. Program spesial dan cepat mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian GCE-O atau O-Level atau Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary pada tingkat 4. Normal adalah program tingkat 4 tahun menjelang ujian normal tingkat, dengan kemungkinan tahun kelima diikuti oleh tingkat O normal, dibagi menjadi normal atau akademik dan normal teknis. Dalam normal teknis, siswa mengambil mata pelajaran yang lebih bersifat teknis, seperti desain dan teknologi. Subjek wajib bagi calon O-Level GCE
Yang pertama adalah bahasa Inggris, yang kedua bahasa ibu yaitu Cina, Tamil, Melayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga matematika, yang keempat gabungan humaniora, yang kelima sains, entah ilmu gabungan atau sampai dengan 3 ilmu murni. Yang keenam, salah satu yang subjek seperti seni, prinsip account, desain dan teknologi, pangan dan gizi, matematika, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada Tadila atas penyampaian materi yang telah dipaparkan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Nah, di sini ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Nah, di sini ada kategori pendidikan tinggi. Yang pertama itu A. Pendidikan perguruan tinggi Junior College. Setelah menyelesaikan ujian tingkat GCEO, para siswa diperbolehkan mendaftar untuk mengikuti program akademik selama 2 tahun masa pelajaran pada pra-universitas atau institut terpadu selama 3 tahun masa pelajaran pada pra-universitas yang keduanya merupakan dasar untuk masuk ke universitas. Selanjutnya B. Politeknik. Politeknik di Singapura menyediakan 3 tahun program diploma. Institusi ini dibentuk dengan misi untuk melatih para profesional level menengah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan teknologi di Singapura, memberikan banyak pilihan jurusan kepada para siswanya. Politeknik tunjuk untuk melatih para siswa untuk membangun diri sesuai dengan minat dan keahlian mereka masing-masing sehingga bisa mendapatkan tempat di dunia kerja kelak setelah lulus nanti. Yang selanjutnya yaitu C. Universitas. Pendidikan universitas di Singapura memiliki misi untuk mempersiapkan para siswa tidak untuk dunia kerja saat ini, tapi untuk mempersiapkan mereka pada saat masuk ke dunia kerja setelah mereka lulus nanti. Singapura memiliki universitas yang menawarkan program sarjana yang diakui oleh dunia internasional. Nah, materi selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Singapura. Anak-anak di Singapura masuk ke dunia pendidikan formal mulai dari tingkat TK, SD selama 6 tahun. Itu mereka masuk SMP sampai dengan SMA selama 5 tahun, lalu ke tingkat persiapan menuju kuliah 3 tahun baru masuk universitas. Akan tetapi lama seorang menyelesaikan pendidikan di setiap jenjangnya setelah SD itu berbeda-beda karena setiap anak dimasukkan ke kelas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada 3 kelas di jenjang secondary school, antara lain Express, Normal, Akademik, dan Normal Technical. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu kelas Express merupakan tempat untuk siswa pintar. Bagi anak-anak kelas Express, mereka bisa menyelesaikan secondary school selama 4 tahun juga kalau mereka lulus O-level test Singapura. Yang kedua yaitu kelas Normal Akademik. Sebelum mereka masuk ke kelas 5, pada tahun keempat harus mengerjakan ujian nasional M-level test agar bisa naik kelas. Setelah mereka melewati kelas 5, ada ujian nasional yang lain yang namanya O-level test. Yang ketiga yaitu kelas Normal Technical, bisa disamakan dengan SMK. Jadi setelah mereka lulus secondary school, mereka bisa melanjutkan ke Institute of Technical Education selama 2 tahun atau sekolah lanjut untuk mereka yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pelajaran di Singapura itu tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Misalnya bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni, juga pelajaran yang namanya Mother Tongue Language atau pelajaran bahasa sesuai bahasa ibu. Mereka yang orang Melayu akan mempelajari lagi. Nah, mereka yang orang Chinese bisa belajar bahasa Mandarin. Mereka berasal dari akan mempelajari bahasa Tamil. Hampir semua mata pelajaran itu diujikan dalam O-level test atau di UN versi Singapura. Yang selanjutnya yaitu D. Strategi pendidikan di Singapura.
Singapura tidak memiliki formula spesifik yang dapat menciptakan sebuah kesuksesan bagi sektor pendidikan, karena hal tersebut hanya dapat diraih berdasarkan berbagai upaya jangka panjang yang berkelanjutan. Singapura memiliki 3 fase dalam mengembangkan strategi ipteknya, yaitu yang pertama, fase transfer pengetahuan dari luar negeri pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Yang kedua yaitu fase pembangunan landasan riset dan pengembangan pada tahun 1990, antara lain dengan mendirikan Dewan Teknologi dan Sains Nasional pada tahun 1991. Yang ketiga yaitu fase terakhir yang dimulai pada tahun 2000 hingga kini adalah menciptakan pengetahuan baru bagi industri dengan cara memaksimalkan hubungan antara perguruan tinggi, institusi riset, dan industri. Mantan Menteri Pendidikan mengatakan Singapura juga memaparkan tentang 3 tahap dari pengembangan sektor pendidikan di negaranya. Yang pertama yaitu tahap pertama pada 1959 sampai 1978 ditandai dengan menciptakan sistem pendidikan nasional yang seragam dan memprioritaskan pendidikan massal untuk semua warga. Keseragaman pendidikan dibutuhkan karena saat itu di Singapura terdapat 4 jenis sekolah umum: sekolah Inggris, Cina, Melayu, dan Tamil, yang masing-masing menerapkan kurikulum dan etos pendidikan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu tahap kedua pada 1979 sampai 1996 didorong oleh efisiensi dengan mulai memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang berbeda untuk kemampuan yang berbeda, serta mengembangkan sektor politeknik dan universitas. Nah, tahap ketiga yaitu pada tahun 1997 hingga sekarang. Nah, berfokus lebih banyak pada kualitas dibandingkan kuantitas dengan menerapkan kebijakan desentralisasi dan keragaman. Sekolah dapat membuat dan mengembangkan kurikulum sendiri, serta mereka memiliki fleksibilitas lebih dalam membuat kebijakan tentang kriteria penyeleksian siswa. Nah, materi yang terakhir yaitu sistem pendidikan Singapura menjadi sistem pendidikan terbaik di ASEAN. Kemajuan pendidikan di Singapura didukung oleh banyak faktor, di antaranya yaitu adanya fasilitas yang memadai. Contohnya, setiap sekolah di Singapura memiliki web sekolah yang berguna untuk mengembangkan siswa, guru, dan orang tua. Selain itu, di setiap kelas terdapat liquid crystal display LCD untuk proses pembelajaran. Faktor biaya juga sangat mempengaruhi kualitas pendidikan, karena jika biaya sekolah murah, setiap orang di negara tersebut dapat mengenyam pendidikan dengan mudah. Di Singapura, biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan rakyat. Tambah lagi dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Faktor lain yang menyebabkan Singapura menjadi negara yang sistem pendidikan terbaik di ASEAN adalah faktor pendidik. Proses penyaringan untuk menjadi guru sangat ketat dan calon guru yang diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan, sehingga semua calon guru tersebut pasti akan mendapatkan pekerjaan setelah teraudisi. Para calon guru diberi pelatihan sebelum bekerja, sehingga guru-guru sudah mendapatkan pembekalan sebelumnya. Selain itu, gaji yang diberikan untuk guru-guru di Singapura juga banyak. Hal itu menyebabkan kehidupan guru-guru terjamin kesejahteraannya. Nah, mungkin itu saja materi yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.